Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Kami Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia (APLGI) mendukung penuh upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Umum APLGI mengajak para pengelola usaha lapangan golf di Indonesia dan seluruh pegolf untuk selalu mematuhi dan taat terhadap seluruh peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi pandemik ini, terutama saat berada di lapangan golf. Mari kita tunjukkan bahwa golf adalah olahraga yang menjunjung tinggi kedisiplinan, di mana para personelnya adalah orang-orang yang memiliki komitmen dan disiplin tinggi. Dengan berolahraga, termasuk bermain golf, dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Mari kita menjaga kesehatan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat pada umumnya. Selamat bermain golf, tetap semangat, dan salam olahraga sekali lagi. Sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Maharani, bidang promosi dari Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia. Peningkatan kasus COVID-19 terus terjadi. Jelas kita masih ada di tengah pandemik. Saat ini kebijakan untuk masa transisi ke tatanan normal baru sudah mulai diberlakukan. Saatnya menjalani kehidupan baru, begitu pula dalam olahraga golf. Apa dan bagaimana penerapan dan pelaksanaannya? Siapkah kita untuk memasuki kondisi ini? Ikuti perbincangan kita sore hari ini, bermain golf di tatanan normal yang baru. Langsung saja kita akan mulai diskusi kita. Saya akan mulai dengan Pak Felix Haryanto. Selamat sore Bapak. Sore, Bu Rina. Pak Felix merupakan Sekjen APLGI yang selama ini sangat intens berhubungan dan berkoordinasi dengan pemerintah, terutama pemerintah DKI, terkait dengan kebijakan dan peraturan pada masa PSBB transisi, tentunya yang berkaitan erat dengan olahraga golf. Pak Felix, bisa tolong informasikan dong kira-kira peraturan apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah DKI supaya peraturan tersebut mungkin bisa diadopsi di daerah-daerah lain. Bisa tolong dijelaskan, Pak? Terima kasih Bu Rina. Secara prinsip sebenarnya pemerintah saat ini fokus utamanya adalah dua hal. Yang pertama adalah tentunya pemulihan ekonomi, dan yang kedua adalah pemutusan mata rantai penularan COVID-19. Dalam hal ini lapangan golf menjadi salah satu bidang usaha yang diperkenankan buka untuk beroperasi kembali terkait dengan pelonggaran PSBB yang dimulai tanggal 5 Juni 2020 yang lalu. Tentunya ada beberapa hal yang kita harus perhatikan, yang dalam hal ini kami selaku Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia menghimbau seluruh stakeholder, terutama pengelola lapangan golf dan juga golfer, untuk taat dan berkomitmen penuh untuk mengikuti seluruh aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Terutama pemerintah telah membuat SOP yang dalam hal ini tertuang dalam keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 131 tahun 2020 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19. Dalam keputusan Kepala Dinas Pariwisata ini tertuang secara lengkap seluruh SOP yang harus diikuti dan ditaati oleh semua pihak. Bukan hanya pengelola lapangan golf, tetapi juga semua bidang usaha yang berada di bawah pengawasan Dinas Pariwisata DKI. Dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai golf, di dalam keputusan itu juga tertuang SOP yang harus ditaati oleh pengelola dan juga golfer. Ya. Jadi kalau secara singkat memang mungkin yang kami bisa jelaskan adalah golf memang diperbolehkan untuk beroperasi kembali pada fase 1
terutama karena tentunya sudah mungkin dianggap memenuhi unsur-unsur social distancing. Karena Dan tentunya tidak dengan ada kontak area fisik yang begitu segitu ya? luas ya, tidak ada kontak fisik. Tapi yang memang juga harus diperhatikan adalah di area-area sekitar clubhouse, Ya. yaitu restoran yang mungkin harus dibatasi dulu. Ya. Sementara ini kapasitas dikurangi 50%, tidak ada kerumunan, Betul. kemudian juga penggunaan masker setiap saat. Ya. Hal-hal seperti ini yang mungkin nantinya harus sangat diperhatikan oleh pengelola lapangan golf. Tapi juga bukan hanya pengelola lapangan golf, kami juga mengharapkan golfer-golfer juga ikut disiplin. Tuh. Karena ini memerlukan disiplin dan komitmen semua pihak. Ya. Pengelola menetapkan aturan, tetapi golfer yang bermain juga harus disiplin dan mengikuti semua aturan yang telah disusun atau ditetapkan baik oleh pemerintah maupun juga pengelola lapangan golf setempat. Hal ini tentunya supaya golfer-golfer tetap dapat menikmati olahraga golf dengan nyaman dan juga tentunya aman. Dan kita harapkan semua bahwa kita tetap dan terus mendukung pemerintah untuk dapat sesegera mungkin memutus mata rantai penularan COVID-19 supaya pada akhirnya nanti tentunya yang menjadi target kita bersama kita dapat hidup kembali secara normal dan ekonomi dari negara kita juga terutama dan juga dunia secara keseluruhan juga bisa kembali pulih, Bu Rina. Mungkin begitu, Bu Rina. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa mendukung program pemerintah ya Pak. Bukan Ya. hanya sekedar taat, tapi memang Kita kita semua untuk menjaga. Betul, kita harus sadar bahwa ini untuk kebaikan semua pihak, maka diperlukan juga kedisiplinan dan kesadaran dari kita semua, Bu Rina. Baik, Seperti terima itu. kasih banyak Pak Felix Terima kasih, Bu penjelasannya. Rina. Ya, Oke, dari penjelasan Pak Felix di atas, dalam hal ini juga saya sebagai General Manager Palm Hill Golf, kami mencoba menerapkan apa yang sudah dibuat kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Palm Hill Golf mencoba untuk menyiapkan semua hal berkaitan dengan protokoler kesehatan bagi pemain yang datang. Ya. Dimulai dari reservasi online misalnya, Ya. itu kita mengurangi cashless dan contactless. Yes. Jadi bisa reservasi online atau melakukan pembayaran melalui Online. website dan juga transfer. Ya. Satu itu. Kemudian dari mulai tamu datang, protokol kesehatan sudah mulai kita lakukan. Seperti misalnya ngecekkan suhu, disediakan hand sanitizer, kita juga menyediakan banyak tempat cuci tangan. Ya. Nah, kemudian ketika tamu datang ke loker, di dalam ruang loker pun kami sudah ada batasan antar tempat penyimpanan barang. Ya. Sebelum ke loker mungkin mereka ada juga yang check in dulu di kasir counter. Ya. Di situ sudah ada signage untuk menjaga jarak antrian. Ya. Dan antara kasir dan juga pegolfer kami juga sudah memberi pembatas. Ya. Ya. Di restoran pun kami melakukan hal yang tadi disebutkan oleh Pak Felix, mengurangi jumlah kapasitas tempat duduk. Jadi ada pembatasan jarak di tempat duduk dan juga pembersihan secara rutin. Misalnya meja harus kita bersihkan untuk cairan disinfektan setiap 2 jam sekali dan sebagainya. Kemudian penggunaan golf cart, bisa 1 cart, 1 pemain dan 1 caddy, atau golf cart yang sudah diberi partisi. Ya, sekat pembatas. Betul. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sudah kita lakukan dan kita inginnya pemain juga mengikuti apa yang sudah kita siapkan. Ya. Untuk karyawan sendiri itu saya sudah mensosialisasikan apa yang harus mereka lakukan ketika sebelum mereka berangkat ke kantor di rumah, begitu sampai kantor harus seperti apa. Begitu pulang dari kantor sampai ke rumah apa yang harus mereka lakukan. Iya. Itu juga untuk menjamin atau memberikan keamanan dan kenyamanan juga kepada para pemain bahwa yang melayani mereka juga sama-sama ikut menjaga kesehatannya mereka. Jadi memang baik dari sisi pemain maupun juga pekerja atau pengelola, dua-duanya mau aman, Bu Rina. Iya. Jadi dalam hal ini menjadi kewajiban dan kesadaran harus memang dari semua pihak. Semua pihak. Ya, betul. Nah ini juga ada beberapa yang kita himbau. Jadi kalau misalnya memang mereka mau mandi di loker gitu ya, boleh mereka membawa
towel sendiri Iya. dan juga peralatan mandi sendiri misalnya. Iya. Itu juga kami Itu perbolehkan. lebih aman, ya. Lebih aman. Atau mau membawa tempat minum sendiri supaya gelas yang dipergunakan di restoran itu bisa berasal dari barang pribadi Iya, misalnya. betul. Seperti itu. Betul. Penyemprotan cairan disinfektan sebelum Iya. operasional dibuka dan setelah operasional itu juga kami lakukan. Iya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan ke depannya terus kita perbarui nih. Iya. Semangatnya semangat itu tadi, contactless, Iya. physical distancing, juga kebersihan. Iya. Itu yang kami utamakan. Ya, safety first. Safety first, ya. Betul. Tidak semata-mata takut karena peraturan, tidak Ya, semata-mata tapi takut juga kepada kesadaran. tapi juga memang kita menjaga kesadaran untuk kesehatan dan Ya. keselamatan baik karyawan kami, Betul, para Bu Rina. golfer dan masyarakat secara Ya. umumnya. Tadi kita sudah dengar mengenai aturan dari pemerintah dan juga penerapannya, contoh-contoh penerapan yang ada di lapangan golf. Kita mau tahu nih sebetulnya untuk di permainan golf dan peraturannya apa ada yang berubah di Pak Edi, kabarnya sehat selalu ya. Kami juga di sini sehat selalu. Rindu rasanya ingin naik pesawat nih Pak ke Pulau Dewata, menikmati keindahan panorama di sana. Baik, terima kasih Pak. Pada kesempatan ini tadi kita sudah berbicara mengenai peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan olahraga golf. Kemudian saya juga tadi sudah sempat menyampaikan hal apa saja sih yang diterapkan di clubhouse untuk melayani para pemain golf sehingga bisa merasa aman dan nyaman ketika bermain golf. Nah, sekarang kita mau tahu nih kepakarnya, Bapak Edi selaku RNA Committee Members mengenai permainan golf dan peraturan golf pada masa pandemik ini. Aman nggak sih Pak main golf nih pada saat pandemik ini? Kalau dibilang aman atau nggak aman itu bukan wilayah saya. Oke. Selama orang mengikuti anjuran pemerintah Ya. atau anjuran yang disarankan oleh WHO, Ya. saya rasa tanggung jawabnya sudah kita serahkan kepada yang berwenang. Oke, baik. Tapi kalau gitu kita tanya deh, dampak pandemik ini terhadap permainan golf dan peraturan golf itu jadinya seperti apa sih Pak? Ya, jadi yang perlu kita pada prinsipnya Badan Peraturan Dunia itu fokusnya sekarang ini adalah untuk recovery, ya. Jadi mereka berusaha setoleran mungkin karena mereka ingin supaya industri ini dan olahraga ini bisa recover, bisa kembali seperti semula. Itu pokoknya yang ingin difokuskan. Dan mengenai dampaknya terhadap peraturan golf, nah, kita harus lihat ada dua hal. Pergeseran tata cara bermain golf itu ada yang berdampak terhadap peraturan, namun ada yang tidak berdampak terhadap peraturan. Oke. Lebih kepada hanya perilaku bermain saja. Oke. Misalnya ini saya kasih contoh, kalau kita di area tee, mungkin dianjurkan untuk tidak bergerombol. Nah, berarti akhirnya pemain itu satu orang satu persatu ada di tee, yang lainnya menunggu. Di golf cart Nah, itu aja tidak gitu ada ya. kaitannya sama peraturan golf. Oh, baik. Namun itu adalah perilakunya. Namun kalau seumpamanya ternyata pemain itu langsung memukul bola, kemudian bolanya keluar lapangan. Ya. Kalau berdasarkan peraturan golf, dia kan seharusnya menunggu sampai pemain terakhir memukul, baru dia memukul bola profesional. Ya. Tapi bisa aja karena masa pandemi ini, setelah dia memukul bola pertamanya, kemudian dia bisa langsung memukul bola profesional. Nah, itu berkaitan dengan demikian juga misalnya seperti di putting green misalnya. Kalau di putting green mungkin kita social distancing, kita harus menjaga jarak, hanya beberapa orang saja ada di green. Itu nggak ada kaitannya sama peraturan golf, kaitannya sama perilaku kita bermain golf. Namun kalau seumpamanya dibilang, udah gini deh, kamu patru aja deh, kamu pat langsung sampai masuk lubang, baru nanti aku yang pat sampai masuk lubang. Nah, itu kaitannya sama peraturan golf. Jelas. Dan ya gitulah. Jadi dalam kaitan ini, Badan Peraturan Dunia akan mentolerir perubahan-perubahan perilaku yang berkaitan
yang berdampak terhadap peraturan golf. Jadi itu kurang lebih modifikasinya tadi ya Pak ya, berkaitan dengan perilaku dan juga tadi berkaitan dengan peraturan golf, terutama di dalam segi physical distancing ya Pak, itu yang paling diutamakan ya Pak Edi ya. Baik. Oke. Ini kan peraturan Pak sifatnya sementara nih Pak ya. Kalau misalnya ternyata ke depan begitu ya, kita belum tahu ke depan itu seperti apa. Apakah Badan Peraturan Dunia sudah berpikir untuk membuat perubahan aturan baru dalam permainan ataupun dalam peraturan? Kedepannya gimana nih Pak? Ya, pada masa ini sebenarnya Badan Peraturan itu lebih fokus kepada bagaimana kita supaya olahraga golf dari industri golf ini bisa kembali dulu. Yeah. Nah, jadi sekarang ini dia Badan Peraturan itu memberikan rekomendasi bagaimana cara kita bermain golf dalam kondisi pandemik COVID-19. Ya. Dan dia memberikan otorisasi juga kepada otoritas golf nasional masing-masing negara untuk meng-approve segala bentuk modifikasi. Jadi hal ini memang sifatnya sementara. Namun kita kan tidak tahu sebenarnya kapan sih cut off-nya. Sampai sekarang peraturan yang sifatnya modifikasi ini tetap harus dicantumkan dalam peraturan setempat karena harus ada acuannya. Pada saatnya nanti apakah kita akan revert kepada peraturan yang kembali yang dasar atau akan ada revisi atau akan ada modifikasi ini menjadi permanen, itu sedang digodok. Sedang digodok. Karena kita mengerti bahwa sebenarnya mungkin nanti cara bermain golf itu bisa saja ini kita akan berubah gitu, dengan kondisi seperti ini. Kita ke airport sekarang sudah terbiasa kita melalui pemeriksaan yang lebih intens kan. Lebih ketat, mungkin juga nanti permainan ini sedikit bergeser sehingga akan diantisipasi dengan peraturan-peraturannya. Jadi memang sekarang ini sifatnya temporer, namun cut off-nya itu diberikan keleluasaan kepada masing-masing negara untuk badan otoritas negara kapan mulai cut off ataupun kalau seumpamanya nanti harus akan diadopsi, Badan Peraturan Dunia akan mengeluarkan ketentuannya. Ya. Oke, menarik sekali Pak, dan mungkin tadi juga saya baru tahu nih dari Pak Edi gitu ya, tadi misalnya tee off kalau bola profesional boleh langsung nih minta gitu, terus di green juga mungkin bisa langsung memukul sampai finish misalnya. Apakah hal tersebut bisa disosialisasikan supaya kami yang di lapangan-lapangan golf bisa menginformasikan kepada para pegolfer begitu Pak Edi? Bisa ya. Sebenarnya PGI sudah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut. Jadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh PGI itu sebenarnya yang sudah kita approve. Namun kalau dalam kesehariannya ternyata masing-masing lapangan golf membutuhkan modifikasi yang lain, tinggal bersurat kepada kita approve. Artinya apa? Kalau di approve, artinya itu skor yang dihasilkan dengan peraturan yang dimodifikasi sah adanya. Sah dalam arti scoring untuk turnamen, sah dalam arti untuk perhitungan handicap. Demikian. Jadi banyaklah contoh-contoh yang kita masukkan ke dalam rekomendasi tersebut. Baik. Kami menunggu nih sebetulnya nih dari pihak lapangan maupun pemain beberapa rekomendasi yang mungkin bisa membuat pemain lebih bisa merasa nyaman ketika bermain golf. Jadi tetap sehat tapi juga nyaman dan aman. Pak Edi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita semua selalu sehat. Oke, tadi kita sudah mendengar Pak Felix menjelaskan peraturan dan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pandemik ini. Saya juga mencoba menceritakan penerapannya di lapangan golf sesuai dengan peraturan yang sudah disepakati. Dan kita juga mau tahu nih, kira-kira pemain kalau datang ke lapangan golf ini merasa aman nggak sih? Di sini telah hadir bersama saya Bapak Satya Rinaldi, tapi saya akrab memanggil Mas Tito ya. Mas Tito ini udah 3 bulan nih nggak main golf gitu, karena masa PSBB ya, gitu. Mas Tito, gimana Mas? Sekarang udah
merasa aman dan nyaman nggak? Udah denger tadi ada aturannya, ada penerapannya, kemudian ada peraturan permainan golf yang dimodifikasi. Gimana Mas, bisa cerita sedikit nggak pengalaman pertama kali main golf dan juga mungkin bisa cerita deh perasaannya sebagai golfer? Ya, betul. Terima kasih Bu Rina. Jadi memang sejak berlakunya PSBB, maka saya ya sebagai salah satu mungkin golfer amatir itu memang berhenti untuk bermain golf ya. Ya alasannya pertama memang ada dua, tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang lain. Pertama adalah masalah keamanan ya pasti dan kenyamanan. Ya. Dari sisi kenyamanan sebenarnya masyarakat kan mengantisipasi PSBB ini dengan gerakan-gerakan tinggal di rumah atau stay at home. Ya. Jadi selama masa itu tidak bekerja, kemudian tidak sekolah, secara banyak kegiatan kita lakukan secara remote. Nah, sejak kemarin ada relaksasi PSBB, maka sebagian besar golfer udah merasa bahwa memang sekarang kita mencoba untuk beradaptasi dengan PSBB yang sudah direlaksasi. Nah, kemarin akhirnya mencoba pertama kali main golf setelah 3 bulan tidak main golf ya. Akhirnya punya keberanian juga. Punya keberanian. Ya, akibatnya kan skornya hancur. Yeah. Jadi ini yang menarik ya. Jadi kalau tadi saya lihat kan lapangan golf, kemudian aturan sudah dirancang sedemikian rupa, kemudian tadi juga kita lihat yang memberikan minuman juga menggunakan alat lengkap ya, itu kan sudah tersebar di banyak WA group, memberikan kita lebih nyaman itu bahwa memang lapangan golf serius melakukan tindakan-tindakan yang menurut kami membuat kami merasa nyaman seperti kita ada di rumah gitu ya. Ya tidak sama tapi seperti di rumah, jadi dari datang sampai kita pulang kita menyesuaikan diri untuk mengikuti aturan-aturan yang diterapkan di lapangan golf. Ya. Tadi kan udah denger tuh Pak Edi bilang ada beberapa modifikasi. Itu sebetulnya jadi mempermudah apa mempersulit nih? Ya sebenarnya kalau saya sebenarnya ya mungkin malah mempermudah ya. Mempermudah ya. Kalau dulu mungkin kita yang tadi bicara soal pukulan bola profesional gitu. Iya. Dulu kita masih nunggu lama ya. Betul. Sekarang mungkin lebih cepat ya. Mungkin termasuk di green tadi ya. Tadi saya lihat ada tanggapan kalau di green itu bisa langsung finish gitu ya. Itu menurut saya bisa membuat lebih. Tidak ada membuat kita kok lebih ribet enggak ya sama ya perubahannya menurut saya cukup wajar dan menurut kami ya kalau itu berimpact terhadap perhitungan handicap score segala macam bagi kami ya kita akan ikuti secara taat. Jadi kalau kedepannya ada perubahan dalam permainan golf baik perilaku maupun peraturan mudah-mudahan nggak dirasa ribet ya sama pemain malah itu mungkin mempermudah dan balik lagi untuk menjaga physical distancing tadi yang terutama antar pemain dan juga pemain dan caddy begitu ya. Tapi memang menurut saya bagus tadi dari Bu Rina juga sampaikan ya sosialisasi ya karena kita kan nggak mungkin tidak semua orang ngikutin aturan update-nya ya paling setahun sekali kita lihat ada update dari aturan-aturan golf, tapi kalau aturan yang seperti ini mungkin lebih disosialisasikan supaya kita lebih pede lah. Oh udah ada aturan baru yang bisa diterapkan di lapangan. Iya. Jadi nggak ribut nih ya mau pemain ya. Nggak. Aturannya sekarang begini nih gitu. Ya, kemarin enggak gitu kan. Iya. Kan memang ada dua sisi ya Mbak Bu Rina. Pertama ada sisi di lapangan golf ya dan sisi di clubhouse atau di tempat itu. Menurut saya di lapangan golf saya lihat tadi aturan itu udah sangat terbantu ya. Dan tadi Bu Rina jelaskan apa yang dilakukan di Pak Min contohnya. Saya lihat sih itu juga sangat membantu kita untuk memahami aturan yang ada. Oke, jadi sebetulnya kalau misalnya ada lapangan golf yang menerapkan aturan-aturan untuk protokol kesehatan itu malah menjadi nilai plus dan menjadi pilihan pemain golf untuk datang ke lapangan tersebut ya. Nah ini yang menarik ya, tadi saya sempat kita diskusi juga bahwa sebenarnya ya kenyamanan itu kan penting ya. Jadi sampai kemarin saya mencoba beranalisa kayaknya golfer itu akan main pertama di tempat yang paling nyaman. Itu bukan milih lagi lapangan mana yang bagus tapi mana di lapangan yang paling nyaman ya, maksudnya lapangan dengan fasilitas yang nyaman ini menjadi salah satu nilai tambah ya kalau bisa mensosialisasikan bahwa lapangan golf kita aman, saya pikir pasti itu nilai tambah bagi lapangan golf. Iya, jadi definisi nyaman di lapangan golf ini bertambah lagi nih ya dengan adanya protokol kesehatan ya. Betul. Itu yang jadi tambahan dan mungkin menjadi yang paling utama kali sekarang ya. Iya, sekarang ya. Sebagian besar mungkin pasti menganggap itu sebagai paling utama. Baik. Jadi nanti bakalan sering normal lagi main golfnya? Ya, ditingkatkan lagi. Baru sekali ini ya main di lapangan golf. Baik. Saya rasa perbincangan sore ini cukup seru juga dan mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk yang lain. Terima kasih Pak Felix, Pak Tito juga atas sharingnya ya. Kita tetap berupaya untuk mendukung pemerintah dalam upaya menekan laju penularan COVID-19. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa bermain golf dengan rasa aman dan nyaman. Terima kasih. Baik.
Terima kasih. Peraturan telah dibuat, penerapan dan pelaksanaan di lapangan golf terus diperbaharui. Dengan harapan para golfer dapat tetap melakukan aktivitas golf dengan rasa aman. Semua upaya tentu akan terlaksana dengan baik jika semua pihak sadar bahwa kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga dan masyarakat adalah hal yang paling utama pada saat ini. Saya Rina Maharani mohon undur diri. Stay healthy, stay happy and safe. New normal, new golfing experience.